Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Para ikhwah, para jemaah Masjid Al-Husna Pakayon Jaya yang insyaallah pada kesempatan subuh hari ini senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa kita semua menjalankan kewajiban kita selaku umat muslim, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah bagi para bapak-bapak. Mudah-mudahan sholat yang kita tunaikan tadi adalah sholat yang Allah catat sebagai amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga para ibu-ibu yang hadir, alhamdulillah bisa mengikuti kajian setelah pelaksanaan sholat subuh yang insya Allah nanti berlanjut sampai syuruk. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan hari ini seperti biasa ya, pekan 1, pekan 2, pekan 3, 4 ba'da sholat subuh di setiap hari Ahad kita melaksanakan kajian rutin. Kalau pekan ke-1 kajiannya tentang apa ibu-ibu yang rajin hadir dengan Ustadz Ahmad Ruyatillah ya, bersama Ustadz Ahmad Ruyatillah terkait bab kita bisa menggali bagaimana kehidupan kita dari mulai dilahirkan sampai wafat, sampai nanti dibahas dalam kitabnya itu kondisi kita berada di akhirat ya. Ya, itu insya Allah di kajian pertama. Mudah-mudahan alhamdulillah yang senantiasa rutin mengisi kajian dan juga mengikuti kajiannya. Kemudian di pekan ketiga bersama Ustadz Jaisul Islam ya. Ya, alhamdulillah juga istiqomah membahas tentang fikih ibadah dan sudah masuk bab waris ya. Bab waris sangat penting juga. Bab waris, ilmu yang disebutkan akan hilang itu adalah ilmu waris ya. Ilmu tentang pembagian harta ya. Kadang kaum muslimin ini yang penting para putra-putranya ketika ditinggalkan aman, selesai ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, harus dibagikan secara konsisten Islam. Maka pentingnya kita mengkaji kajian waris, dan insya Allah di pekan ketiga, dan itu sangat jarang ya, yang pakar-pakar tentang kewarisan itu sangat minim. Jadi setidaknya kita paham, bisa mengetahui ilmu dasarnya ya, tentang bagaimana pembagian warisan dalam Islam. Kemudian di pekan keempat bersama Ustadz Abu Haura ya Asyakir, Masya Allah beliau juga istiqomah mendampingi jemaah Al-Husna kalau tidak salah udah hampir 7 tahun lebih ya, tadi diskusi semalam juga. Nah, mudah-mudahan para sahabat kita yang sering mengisi di Masjid Al-Husna senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan, juga lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada hari ini adalah hari Ahad pekan kedua. Pekan kedua kita isi secara tematik dari para asatid kita. Biasanya saya bergantian bersama Ustadz Lutfi ya. Beliau biasa juga mengisi tentang pendidikan, tentang keluarga, tentang kisah-kisah para sahabat, dan itu sangat juga penting untuk kita melengkapi khazanah keilmuan kita ya. Di samping tadi akidah, tauhid,
fikih dan sebagainya. Nah, hari ini Ahad pagi ini kita coba juga pendidikan keluarga ya. Yang khususnya sebenarnya tema hari ini disuguhkan untuk para ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu yang hadir lumayan banyak ya, hampir penuh ini. Karena waktu subuh sebenarnya isi kajian harusnya di kajian Ummahat ya, Rabu siang seharusnya kita isi. Ya, diisinya di hari Rabu. Cuman nggak apa-apa ini supaya ada bahasan-bahasan yang di subuh ini nggak mesti harus fikih gitu ya, dan kita coba bahas tentang keluarga. Dan hari ini insya Allah para ibu-ibu yang di belakang ini sudah pada memiliki pasangan ya. Udah hampir mungkin sangat lama, udah 10 tahun. Berapa ibu? Iya. Ya, bagi para ibu yang Masya Allah ya, udah masa-masa akhir yang menikmati kehidupannya, semoga Allah istiqomahkan kesehatan ya. Ibu yang mungkin sudah punya cucu ya Bu ya. Masya Allah, tapi tetap hadir. Tapi bisa jadi tetap ilmu, oh ya dulu saya punya suami seperti ini, karakternya seperti ini, insya Allah. Jadi karena bahasan ini adalah khususnya ibu-ibu yang di depan, bapak-bapak yang di belakang gitu ya. Karena judulnya itu adalah tentang para wanita, para istri yang menceritakan tentang sikap, tentang karakter, watak para suaminya gitu ya. Jadi khususnya ini kajian khusus ibu-ibu, tapi kita sajikannya di hari Ahad subuh ya, biar enggak biasanya kalau subuh itu ngantuk ya, bawaannya tuh ngantuk betul Bu ya. Tadi saya juga nih baru tidur 1,5 jam ya, mudah-mudahan tetap bisa cerah nih ya untuk ngisi kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah, para ibu, para bapak, khususnya para bapak ini jangan tersinggung nanti Pak ya kalau kesebut gitu ya, kayaknya ini saya gitu, kenapa dibahasnya di subuh gitu kan, atau khusus bapak-bapak aja biar para ibunya nggak tahu. Nah, kenapa dibahas di subuh? Supaya ibu-ibunya juga nggak ada kan ya. Kalau kebetulan di sini ada istrinya, ya alhamdulillah. Jadi saling menguatkan. Tuh Pak, karakter Bapak tuh kayaknya nomor 1, gitu. Kayaknya karakter Bapak nomor 2, gitu. Dan sebagainya. Jadi nanti ada 11 istri yang menceritakan karakter-karakter para suaminya. Nah, kita di sini di depan nih, saya yang di depan juga kan udah punya istri ya. Kira-kira karakternya yang nomor berapa nih? Terus bapak-bapak yang hadir, nanti yang harusnya yang mendengar itu adalah para istrinya gitu ya. Wah, ini kayaknya suami saya itu termasuk karakter yang nomor berapa. Jadi nanti di dalam sebuah hadis yang sangat panjang, dan sebenarnya kisah ini sangat ujungnya itu di mana seorang pasangan yang sangat serasi sebenarnya ya, dan ideal menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai para pasangan ini, baik suaminya baik istrinya itu, kalau istilah zaman sekarang apa Bu? Bucin ya. Bucin itu apa? Ya, sangat jatuh cinta, kedua-duanya itu sangat senang sampai masa kehidupannya di dalam rumah tangga ya. Nah, kenapa kita bahas juga pada kesempatan hari ini? Karena kan kita itu kan manusia itu fitrahnya kan berpasangan, punya pasangan, punya suami, punya istri, punya anak ya. Nanti anak pembahasan yang lain, tapi hubung khusus hari adalah pasangan kita, baik suami atau istri ya. Nanti ada kaitannya dengan sosok istri, ada juga sosok suami. Kenapa Bapak Ibu dibahas pada subuh ini? Karena kan kehidupan kita tadi berpasangan, ujungnya kita juga akan kembali ya pada Allah Subhanahu wa taala, dan ingin kita nanti kelak bersama pasangan kita, bersama suami kita, bersama istri kita, bersama anak-anak kita ya kan, bersama cucu-cucu kita. Dan seharusnya punya visi misi kita itu adalah dulu kita lajang, kemudian menikah, punya pasangan, punya anak. Masa-masa tua kita akan berhadapan, karena nggak akan mungkin muda terus ya. Nggak ada Bu ya, muda terus.
nanti ada masa-masa tuanya, dan kita juga akan punya keturunan-keturunan, punya cucu dan sebagainya. Baik. Di dalam sebuah hadis yang sangat panjang, ya, nanti mudah-mudahan bisa selesai sampai wanita yang 11. Dan ini juga diriwayatkan oleh istri Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Rasulullah SAW. Putrinya siapa? Umar ibn Khattab, insyaallah. Sekaligus sahabat, besan juga gitu ya, mertua juga gitu nanti itu, karena anaknya nanti Umar itu juga ini Abu Bakar, mohon maaf, Aisyah itu adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq, ya, mohon maaf, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi karakter perempuan itu biasanya kalau kumpul nih ibu-ibu ya, ngomongin apa Bu? Jujur ya Bu ya, biasanya ya kalau nggak ngebahas tentang ya urusan rumah tangga itu apa, jual sayur, beli sayur mayur ya, makanan gitu kan. Kadang juga gimana nih kabar suaminya gitu kan ya. Nah, biasanya nggak ada yang cerita, awal-awalnya nggak ada yang cerita, tapi ujung-ujungnya udah kepancing, bisa cerita kemana-mana ya. Dan disinilah nanti para wanita ini akan menceritakan karakter-karakter suami-suaminya. Kalau udah wanita itu bercerita, udah ya bocor semua ya. Nah, tapi ini sebagai apa? Sebagai ibroh gitu ya. Di dalam hadis ini. Nah, Nabi SAW biasa duduk dan menyimak curhatan dan cerita dari para istrinya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, ya. Jadi kita itu para suami biasanya kan ya mencari nafkah dan sebagainya sebagai tulang punggung. Di sisi lain juga mendengarkan curhatan dari pasangan, para istri-istrinya selama di rumah. Kan tugas istri kan di rumah ya, bukan hanya itu. Saya udah lelah, Pak, saya mau cerita. Nah, di sini juga Rasulullah SAW adalah pendengar yang baik ya, mendengarkan kisahnya para istri-istrinya. Dan di sini yang menceritakan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis yang cukup panjang, nih hadisnya panjang, dikisahkan dalam hadis yang cukup panjang dari sahabat Aisyah istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, an Aisyah qalat jalasa ihda asyrata imra'ah fata'ahadna wa ta'aqadna alla yatakallamna min ahbarin azwajihinna syai'an, ya. Jadi para istri-istri ini cerita ya, ada 11 perempuan, 11 wanita yang berkumpul. Lalu mereka berjanji, janji nih, dan bersepakat untuk tidak menyembunyikan sedikit pun cerita tentang pasangannya. Udah janji ya, ketika saya cerita nih, ada 11, ada berapa Bu? Di belakang, ada 20 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada ya 10 ya. Nah 10 para ummahat ini, para ibu-ibu ini sepakat janji ya, kalau kita ngobrol, kalau kita cerita, jangan dibicarain ke yang lain, jangan bocor ke yang lain, cukup kita aja nih, halakoh kita aja. Jadi karakter suami kita tuh hanya kita yang tahu. Jadi biasanya kan ada, kalau akhwat itu kan ada arisan ya, bener ya, suka arisan bareng. Cuman bumbu-bumbunya bukan hanya cukup arisan, kadang kan ada obrolan-obrolan yang lain ya Bu ya, gitu ya, suka ngobrolin. Emang fitrahnya seperti itu ya, suka ada ngobrol-ngobrol, termasuk menceritakan tentang pasangannya. Tapi berjanji, udah cukup 11 orang aja, jangan sampai sini orang Haji Hasan ya, orang belakang tetangga sebelah bisa tahu, jangan ya, cukup hanya kita aja. Nah di situ, maka di antaranya ya saling menceritakan ya. Kemudian wanita pertama nih yang giliran dapat cerita.
Qalatil ula zauji lahmu jamalin ghasin ala ra'sin jabalin la syahla fayarataqa wala samina fayung takol ya. Nah, dia ngomong gini katanya, yang wanita pertama itu kepada semua yang hadir di situ, para wanita-wanita. Dia ngomong nih, bercerita tentang siapa? Suaminya. Nanti suaminya di sini yang di depan, bapak-bapak. Kira-kira ini karakter saya bukan ya, yang diceritakan oleh ibu ini ya. Wanita pertama bercerita, sesungguhnya suamiku itu daging unta yang kurus, seperti daging unta yang kurus yang berada di puncak gunung, yang tanahnya berlumpur, yang tidak mudah untuk didaki, dan dagingnya juga tidak gemuk untuk diambil. Nah, kira-kira apa maksudnya Bu ini? Jadi suaminya itu katanya seperti unta yang kurus. Tahu unta? Kalau unta yang kurus yang berada di puncak gunung, udah untanya kurus berada di puncak gunung yang tanahnya berlumpur, yang tidak mudah untuk didaki. Udah mah naik gunung biasanya kan berbatuan ya, ini kondisinya berlumpur, susah didaki, dan dagingnya tidak gemuk, susah diambilnya juga kan, diambilnya itu. Nah, ketika istri pertama ini atau wanita pertama ini menceritakan, kan tidak langsung menyebutkan karakter asli ya, menyepertikan seperti unta. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu masuk kepada ilmu balaghah, ilmu penyampaian suatu makna yang berbeda, yang tersirat. Dan diantaranya ilmu balaghah itu terbagi kepada cabang ilmu apa ya? Ilmu ma'ani, ilmu badi, ya kan ya, ilmu bayan, badi, ma'ani. Jadi suatu ungkapan itu dalam bahasa Arab itu ada ilmunya, ya, supaya tidak langsung ke titik intinya. Jadi dibuat sebuah peribahasa, dibuat penyempurnaan atau penyerupaan ya. Maka kalau kita lihat di sini disepertikan, suami ini disepertikan seperti daging unta yang kurus, itu diserupakan dalam bahasa Arab adalah modelnya kinayah ya. Kinayah ini maknanya menyerupakan sesuatu dari makna yang intinya tersirat ya. Kira-kira paham nggak tadi Ibu ketika suami disebutkan unta yang kurus ya? Jadi digambarkan seperti sosok binatang ya. Baik, saya coba buka ya apa namanya penjelasannya. Jadi tadi apa? Suamiku seperti daging unta yang kurus, susah, alot, keras, letaknya di atas gunung, susah didaki. Sudah sampai di atas gunung, dagingnya kecil lagi ya. Nah gitu. Jadi si wanita pertama itu mengabarkan sosok suaminya itu seperti itu. Maka diantaranya adalah Imam An-Nawawi menggambarkan sosok suami ini, sosok pasangan ini diibaratkan dengan suami yang penuh kebatilan ya. Kemudian tampangnya biasa, kayak enggak, tapi bakhil. Nah gitu ya. Udah mah kurus, bahasa itu kan kelihatannya enggak biasa-biasa ya. Ya mohon maaf ya bapak-bapak ya, kita memang diibaratkan ya, karena tampang itu relatif betul ya. Ya ada yang menyebutkan walaupun biasa-biasa, tapi kalau versinya seorang istri, suami saya adalah laki-laki yang tampan. Nah itu, jadi versi masing-masing ya, insya Allah ya. Yang mengibaratkan seperti itu. Kemudian maka disebutkan di sini bahwa suami ini kurang dermawan kepada pasangannya. Kalau kurang dermawan berarti apa, Bu? Pelit ya, bakhil. Jadi suami ini adalah bakhil. Maka disebutkan bahwa wanita pertama dan gambaran suami yang pertama adalah laki-lakinya, pasangannya itu pelit,
Jadi nggak curcor ya, nggak ada uang, ada, cuman dia disimpan ya. Istrinya mau belanja susah, buat anaknya susah, jadi ditahan. Bukan nggak punya uang ya, ya itu kadang-kadang ya ngasih tapi pas-pasan gitu ya. Sebenarnya ada ya gitu ya. Maka disebutkan di sini lelaki ini adalah susah didekati ya, dan tidak menyenangkan karena susah banget nih, minta duit aja susah, jadi segan si istrinya itu. Maka diceritakan di dalam sebuah sirah ini seperti kisahnya Hindun binti Utbah dan mohon maaf ya Abu Sufyan. Ini dijelaskan langsung, bukan menjadikan gibah, tapi menjadikan sebuah sirah itu kan terjadi ya, untuk diperuntukkan kepada para laki-laki di masa kini ya. Kita sama nggak seperti Abu Sufyan ya. Yang kita ketahui Abu Sufyan itu saudagar ya, pedagang kaya ya, tersohor juga, pemuka Quraisy ya, memiliki pasangannya siapa? Hindun. Kalau kita telusuri juga, Abu Sufyan dan Hindun ini sebelum masuk Islam adalah orang-orang yang memusuhi Islam ya. Tapi ketika sudah masuk Islam, ketaatan Abu Sufyan sangat baik. Namun karakternya tidak berubah nih ya, tidak berubah disebutkan di sini. Ya, nah setelah masuk Islam disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hindun sudah pasenya ini sudah masuk Islam. Jangan melihatnya Hindun sebelum masuk Islam. Kenapa? Karena sebelum masuk Islam Hindunlah yang memiliki dendam ya kepada siapa? Paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, sampai-sampai mohon maaf ini menjadi sebuah kisah yang memilukan ya. Sampai-sampai saking dendamnya Hindun merobek dadanya paman Nabi SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah ya. Nah itu sudah selesai, dia sudah masuk Islam, sudah taubat, dan Rasulullah juga sudah menerima taubatnya dalam fasenya. Ini sudah masuk Islam dan terus berlanjut pernikahannya dengan Abu Sufyan di suatu kondisi ingin curhat dan menceritakan tentang kondisi suaminya ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hindun radhiyallahu anha mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah laki yang bakhil. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untuk anakku, untuk aku ya, kecuali jika aku nih, suatu kejadian aku mengambil dari hartanya yang ia tidak ketahui. Nah, pernah kan dengar cerita itu ya? Jadi seorang istrinya itu mengambil uang tanpa sepengetahuan suaminya, boleh nggak dalam kondisi ini? Jadi seorang istri nih susah banget mau belanja, beli tempe aja, beli minyak buat goreng untuk anaknya susah, padahal suaminya ada itu. Ya udah dah, dia ngambil untuk kebutuhan itu gitu kan, tanpa diketahui oleh suaminya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Berarti di sini dibolehkan dalam kondisi seperti ini mengambil hartanya suaminya. Karena apa? Itu kan untuk kecukupan keluarga di rumah ya. Ya, tadi kan kronologisnya adalah karena istri kesulitan, mau belanja, mau masak susah, padahal masak juga untuk anak-anaknya ya. Nah, diadukan kepada Rasulullah berarti dibolehkan. Nah, timbul pertanyaan untuk sekarang ya, apakah boleh istri mengambil uang suami yang pelit dengan tadi hadis tadi? Maka di sini dijelaskan boleh dengan syarat-syarat berikut. Pertama, suaminya memang benar-benar bakhil. Satu ya, susah bener bu, dimintain uang itu susah banget ya. Kedua, bukan prasangka ya, tapi memang benar-benar tidak mencukupi, susah ya. Disampaikan, bang, pak, bapak, kebutuhan kita tuh ini, ya udah ngasih, ternyata tidak cukup gitu. Berarti kan dibatasi ya untuk keperluan
seharinya juga nggak cukup ya. Di antaranya untuk makan, pakaian dan sebagainya, kebutuhan anak, kebutuhan keluarga ya. Jadi di sini kata para ulama, jika seorang menahan hak orang lain, apalagi itu juga untuk keluarga ya, maka boleh diambil sekadarnya haknya untuk kebutuhan itu. Beli minyak ya udah ambil ya. Tapi kondisinya bagaimana kalau suaminya tahu bahwa uang saya berkurang ya? Kalau zaman dulu kan bukan uang ya, apa? Emas, dinar ya, dan mungkin jarang dihitung. Yang penting berdagang, kumpulin uang. Kalau zaman sekarang mah ya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang lebih tahu ya. Kalau saya sekarang kan sistemnya transfer ya, lebih susah lagi sekarang, zaman sekarang mau ngambil uang gimana. Sekarang mah sistemnya zaman transfer. Gimana caranya? Kalau mau ngambil uang di istri, ternyata uangnya di ATM ya ATM-nya ambil, tahu pinnya. Nah gitu ya. Sekarang masalahnya kalau nggak ada tahu pinnya, waduh lebih susah lagi ya gitu. Jadi dibolehkan ya. Jadi ini adalah bahasanya seorang istri Abu Sufyan yang menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasihat kepada para suami dalam hal ini adalah nafkah bukan sekedar kewajiban ya, tapi memang hal-hal yang lain, bukan hanya nafkah batin saja, tapi lahir dan sebagainya itu juga harus dipenuhi jika mampu ya, bil ma'ruf, dengan cara yang mampu. Baik, selesai. Nah itu mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini tidak ada ya. Nah ini tidak direkomendasikan. Jika ada suami yang seperti ini tidak rekomendasi, tapi bersabar ya Bu ya, sabar ya. Karena udah kita dipasangkan dengan seseorang yang sudah memang Allah takdirkan. Ya gitu ya. Wanita kedua, lanjut karena masih banyak ya. Qalat as-saniyatu, nih curhat lagi yang kedua. Udah sepakat gak boleh cerita yang lain nih. Kalau udah gak boleh cerita jangan disampaikan lagi Bu, khusus kita aja ya yang di sini. Gak boleh yang lain tahu. Jadi kajiannya apa? Tentang suami-suami kita gitu. Wah gimana, nyebar lagi jangan. Khusus kita aja ya Bu, di antara kita ya. Qalat as-saniyatu zauji, ini tulisannya kecil ya. La abusu khobarahu inni akhafu alla adrahu in adkuruhu adkuru ujruhu wa bujarahu ya. Ya kata-katanya begini. Wanita kedua. Ya udah cerita nih, udah giliran wanita kedua. Wanita kedua bercerita mengenai pasangannya, mengenai suaminya. Suamiku itu aku tidak akan menceritakannya karena jika aku berkisah, nah ini, jika aku cerita nih sama kalian, sama ibu-ibu ya, tentang suamiku, aku khawatir aku tidak mampu meninggalkannya. Jika aku menyebutkan tentangnya, maka aku akan menyebutkan urat-uratnya yang muncul di tubuhnya dan juga perutnya. Nah, disebutkan sampai-sampai disebutkan urat-uratnya dan juga apa? Perutnya, sampai-sampai di dalam segala bentuk isi tubuhnya diceritakan. Kenapa? Karena kan yang tahu kondisi suami siapa? Istrinya. Nah, sampai digambarkan dengan segala faktor fisik. Ya, si suami itu sampai segitu. Jadi aku takut kalau aku ngomong itu, ini lisan ini gak berhenti. Mungkin kalau cerita dari pagi sampai sore bisa selesai gitu. Kalau curhat itu ibu itu terus itu akan menyampaikan tentang apa kondisi suaminya. Baik. Wanita kedua, kalau aku menceritakan tadi apa, tidak akan berhenti untuk menyebutkan apa yang ada di dalam kondisi suaminya itu ya. Jadi maknanya di sini wanita ini hidup bersama suami yang memiliki, yang memiliki banyak kebaikan dan juga banyak keburukan bercampur. Dia, suamiku baik sebenarnya, tapi juga dia buruk. Nah, baik juga buruk. Kalau dalam istilah kita apa? STMJ ya, maksiat terus, sholat terus ya.
Kadang dia berbuat baik, kadang jahat juga, maksiat dilakukan, kebaikan dilakukan. Tapi katanya kalau dihitung-hitung, kalau selama dalam perjalanan kehidupannya, misalkan 10 tahun, 5 tahun, di antara kebaikan dan keburukannya banyak buruknya. Aduh, banyak buruknya katanya. Sehingga kebaikannya A, B, C, D 4, keburukannya F, G, H, I, J, K, L. Wah, udah 6 bukan? Terus sehingga gak bisa berhenti tuh, ya. Jika mulai dibicarakan terlalu banyak ternyata ya, kekurangannya terlalu banyak. Jadi lebih baik aku memilih menahan diri. Jadi si istri kedua ini, yang wanita kedua ini, lebih baik saya nahan ya, menahan diri aja. Meski sebenarnya memendam beban. Nah, kalau perempuan ditahan-tahan tuh pinginnya tuh ya cerita ya. Makanya diceritakannya sebenarnya kepada Aisyah sebenarnya. Di situ di antara 11 itu ada Aisyah, dan yang diceritakan nanti kepada Nabi ya. Meski dia memendam beban ya. Pelajarannya di sini, kalau didiemin bukan berarti dia itu ridho ya, tapi karena lelah ya, seorang istri itu karena mungkin capek ya. Nah, jadi apa namanya, wanita kedua ini tidak ideal juga ya, tidak ideal. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa setiap pasangan itu ada kelebihan dan kekurangan, itu sudah dipasangkan ya. Cuman ketika banyak kekurangannya, seorang istri boleh memberikan teguran, memberikan nasihat, jangan dibiarkan gitu, didiemin terus. Tapi takut mungkin ya, takut kalau saya ngomong, Pak, Bapak, jangan. Jadi akhirnya didiemin. Jadi suaminya melakukan A, B, C, ya dua. Ketika baik, ya dia senang. Ketika buruk, didiamkan juga ya. Ya, termasuk juga karakter istri juga ini mendiamkan kondisi istrinya. Dan ini juga apa, dengan bentuk kinayah juga ya, nggak langsung menyebutkan awalnya, tapi ditafsirkan, dijelaskan seperti itu. Kemudian wanita yang ketiga ya, lanjut, mudah-mudahan selesai sampai 11. Qalat as-saniyatu zauzi al-ashan apa namanya nih, al-asannaku in antiqa utallaq wa in askut uallaq. Nah, bahasanya bahasa sulit ya, bahasa balaghah boleh gitu ya. Perempuan yang ketiga katanya ini Bu, yang menjadi perempuan ketiga ini, dia ngomong, zauzi al-ashannaku, suamiku jangkung, tinggi ya, suamiku tinggi. Ini kinayah, perumpamaan. Namun in antik, jika aku ngomong, jika aku berucap, utallik ya, utallak ya, aku takutnya diceraikan. Kalau aku ngomong nih sama suamiku ini, takutnya aku akan ditalak, akan diceraikan. Wa in askut, dan jika aku diam, maka uallik, aku akan digantung ya. Jadi diemin gitu ya. Serba salah. Jadi si wanita ini adalah wanita yang serba salah, ngomong salah, diam salah. Ada yang kayak gini, seperti ini. Jadi nanti itu di antara apa ya, karakter itu di antara itu memang udah termasuk karakter laki-laki itu ada yang seperti ini ya. Dan udah dijadikan ibroh 11 ini. Kenapa 11? Kenapa enggak 12? Kenapa enggak 13 gitu ya? Yang dihadirkan adalah 11. Nah, maksud perkataan wanita yang ketiga ini adalah memaksudkan suaminya itu adalah suami yang sama kayak nomor 2 ya, berperangai buruk, atau ada yang mengatakan bahwa suaminya itu egois ya, egois. Jadi apa namanya, ya serba salah, diam salah, ngomong salah. Kalau ngomong ditalak, diam diacuhkan. Jadi kayak
dia jomblo sebenarnya. Saya punya suami tapi kayak nggak bersuami gitu, ya kan ya. Dia tuh udah menikah tapi kayak nggak menikah. Suaminya tuh ya cuek-cuek aja gitu. Kayak si perempuan itu kayak nggak punya pasangan karena ya dia menikah biasa-biasa aja dalam kehidupannya. Di sini diceritakan seperti itu ya. Diam salah juga ngomong salah. Kalau ngomong sedikit aja udah diam ngomong. Saya ceraikan kalau ngomong. Diam, kalau diam digantung ya. Kalau di luar dia kayak orang yang belum menikah ya. Saya coba berikan penjelasan lagi sedikit untuk makna kinayahnya ya. Bahwa kondisi perempuan nomor 3 ini disebutkan seperti wanita jomblo sebenarnya, padahal dia udah menikah sebenarnya, serba salah ya. Yang pertama sudah menikah, disebut sudah menikah tapi kemana-mana sendiri, keluar sendiri, misalkan mau kemana-mana ada undangan-kondangan sendiri, mana suaminya? Ya, sendiri aja gitu kan, lagi halangan, lagi berhalangan, lagi gak ada. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan sendiri. Ya, jadi setiap aktivitasnya adalah sendiri. Baik, lanjut. Wanita yang keempat, kita langsung saja karena masih panjang. Qalat ar-rabi'atu zauji kalaili tihamata la harra wala qarra wala makhafata wala samata. Ya. Wanita keempat, dia curhat, dia cerita bahwa suamiku tuh seperti malam di Tihamah. Jadi selalu digambarkan, gak langsung ke karakternya, digambarkan dengan sesuatu benda atau sesuatu yang diumpamakan ya. Seperti malam Tihamah, tidak panas dan tidak dingin, tidak ada ketakutan dan juga tidak ada rasa bosan. Apa tadi? Wanita keempat itu, suamiku seperti malam di Tihamah, tidak panas, tidak dingin, tidak ketakutan dan tidak ada rasa bosan. Nah, ini ada sisi positifnya kalau udah ada bahasan-bahasan seperti ini ya. Wanita yang keempat. Nah, maksudnya di sini Tihamah adalah suatu tempat ya yang sangat enak, yang sangat nyaman, digambarkan suatu tempat yang indah gitu ya. Jadi suami itu digambarkan dengan suatu tempat yang sangat enak gitu ya. Berarti enak dilihat, enak dipandang suaminya itu. Enak lah kalau sama dia tuh enak ya. Malam di sana seimbang ya. Kalau berada samping dia tuh ketika kondisi panas kayak nggak panas gitu. Suasana itu panas, tapi dia sama suamiku ini dia nggak merasa panas ya. Kemudian ketika berada di dingin nggak kedinginan ya. Jadi selalu memposisikan ya, dalam satu kondisi ada suasana panas dia tetap adem. Ketika dingin dia tetap menyeimbangkan ya. Cuacanya bagus dan bersahabat. Jadi wanita yang keempat ini menyifati suaminya yang baik, yang pelembut, yang berperangai baik. Si istrinya itu selalu tenteram berada di sampingnya dan tidak khawatir, tidak penuh khawatir. Kondisi apapun tenang. Suami saya selalu jaga ya gitu. Tidak penuh kekhawatiran ketika berada di sisinya. Suaminya tidak ada rasa bosan dengannya. Jadi kalau ada di sampingnya itu alhamdulillah nggak bosan ya. Menyesuaikan kondisi apapun tuh selalu siap ya. Istrinya merasakan keadaan di sisi suaminya seperti keadaan penduduk Tihamah. Nah, Tihamah itu kan suatu tempat yang enak. Kalau digambarkan mungkin seperti kondisi tempat yang nyaman untuk kita refreshing ya. Di mana? Di puncak ya. Wah, puncak mah dingin terus ya. Dingin terus kan ya. Tapi ada musim panas tetap dingin gitu nah, gitu ya. Jadi enak gitu ya. Kalau berada dalam sampingnya itu selalu enak. Diajak nyaman ya. Enak kondisi apapun, mau panas, mau dingin, mau kemarau, mau musim semi. Suamiku enak-enak aja. Jadi selalu menyesuaikan dengan
kondisi ini. Misalkan diuji dengan apa, kesulitan, suami saya selalu tetap adem, tetap siaga gitu. Diuji apapun ya, misalkan ujian kan dalam setiap keluarga kan ada ujian ya. Nah si suami ini tenang bu, ada ayah, ada bapak ya, tenang aja. Dia punya keyakinan itu. Kalau punya suami itu enak gak bu? Enak ya. Jadi kitanya jadi nggak khawatir gitu, selalu nyaman. Jadi dia selalu nggak, tenang aja. Jadi si istrinya akan merasa tenang. Saya percaya sama pasangan saya gitu. Nah itu yang keempat. Berarti ini suaminya positif ya bu ya. Tadi yang pertama udah ya, catat ya. Kedua udah, ketiga ini baru mulai nih. Yang keempat pasangannya mulai positif nih. Karena dalam kondisi apapun si pasangan ini selalu memberikan kenyamanan. Nah mudah-mudahan yang hadir di sini kita masuk nomor 4 juga ya. Tapi nanti ada yang lebih ideal lagi ya. Ya siap siaga ya. Kemudian wanita kelima, qalat al-khamisatu, masih ada 6 lagi, 7 ya. Jauzi in dakhala fahida wa in kharaja asida wala yas'alu amma ahida. Perempuan yang kelima dia bicara, dia curhat, dia bercerita, berkisah, suamiku jika masuk rumah seperti macan. Nah, tahu macan bu? Nah, itu macan ya. Dan jika keluar maka seperti singa. Hampir mirip sebenarnya macan sama singa ya. Mungkin di sini dibedain. Macan apa pak? Macan. Macan kalau keluar seperti singa. Dan tidak bertanya apa yang telah diperbuatnya, yang didapatinya. Ya, maksudnya nih, kalau di sini jelasin ya, cerita si wanita itu bisa jadi sebuah pujian. Ya. Kalau udah laki-laki diibaratkan sebuah macan, Pak mau disebut macan ke kucing Pak. Kalau kucing berarti kan meong, kalah sama ini ya, sama macan. Ya. Ada juga bentuk celaan, ya. Pujian dan celaan ya. Maksudnya apabila yang dimaksud adalah pujian, nah, kalau bisa dua-duanya bu ya. Kalau antara macan dan singa itu berarti ada dua peribahasa, diibaratkan laki-laki kayak macan, laki-laki kayak singa. Kalau singa kan udah kegambar, nerekam ya. Ya. Tapi itu kondisinya ketika di luar, ketika di dalam rumah. Di sini ditafsirkan pertama, kalau disifatkannya seperti macan, bisa menundukkan istrinya. Nah, gitu ya. Namanya juga macan. Ya kan? Ibu takut Bu sama macan, Bu? Kalau laki-laki diibaratkan macan berarti dia itu gagah gitu ya. Nah, gagah gitu ya. Mohon maaf ini urusan-urusan apa namanya ranjang itu udah jangan ditanya sama laki-laki itu, karena si perempuan ini menyebutkan bahwa laki-laki saya itu seperti macan ya gitu ya. Jadi kalau dipositifkan urusan masalah apa namanya batin ya udah jangan ditanya, suami saya itu orangnya seperti macan dan singa kuat ya gitu. Artinya istrinya begitu disayangi sampai-sampai si suami tidak kuat tatkala memandangnya gitu. Masya Allah gitu. Sampai-sampai memandang saya itu kalau macan di luar jadi macan, di rumah itu sangat penyayang gitu. Kalau singa juga kan kalau ke keluarga ya, ke keluarga itu sangat jaga, tapi kalau di luar merekam gitu. Jadi ada dua ini sih, dua penafsiran. Bisa jadi galak, juga bisa jadi penyayang ya. Tadi kan disebutkan dua. Namun jika keluar nih dari rumah, ia seorang yang gagah seperti singa. Nah, ini berarti menyebutkannya kalimat positif yang kelima ini. Di rumah baik, tentrem, adem. Ketika di luar dia gagah, punya wibawa, kewibawanya terjaga. Jadi di luar itu disegani ya. Jadi suami saya itu di rumah baik ke istri, ke pasangan, di luar disegani, dihormati oleh orang-orang ya. Artinya apa? Jika keluar dari rumah ia adalah seorang yang gagah seperti singa. Jika datang ia bisa membawa apa?
makanan. Kalau singa kan gitu keluar. Biasanya singa itu yang cari makanan singa jantan atau singa laki-laki ya? Perempuan kalau diibaratkan itu ya. Tapi diibaratkannya mungkin ini singanya singa terbalik ya. Istri yang dilayani kalau disebut singa ya. Ada juga sih singa yang jantan itu juga mencari makan ya. Ya, walaupun pada dasar aslinya kalau kita lihat singa yang betina ya yang berburu itu ya ngasih anak-anaknya kasih karena disebutnya singa itu raja hutan. Namun di sini disebutkan bahwa suami saya itu seperti singa yang punya wibawa, berarti kan dia keluar, dia nyari cari buruan, cari nafkah, datang ke rumah membawa makanan, membawa duit, membawa harta. Jika ia bisa membawa makanan, minuman dan pakaian, jangan ditanya di mana ia memperolehnya. Ya, gitu. Soal biasa. Jadi si suami yang kelima ini kalau dia keluar pasti pulang itu selalu memberikan makanan yang terbaik. Baik kalau zaman sekarang ya selalu bawa duit lah, Bu. Ya, di rumah juga dia baik. Nah, tapi di sini disebutkan tafsiran kedua masih sebagai pujian juga nih. Jika ia masuk rumah seperti macan, yaitu ia tidak pernah mengomentari apa yang terjadi di rumah. Adakah yang cacat? Tidak banyak komentar. Jika ia keluar di rumah, ia begitu perkasa seperti singa. Ia tidak banyak bertanya apa yang terjadi. Maksudnya adalah si suami begitu banyak bergaul kalau di rumah. Kalau di luar, kalau di rumah dia banyak komentar. Karena tadi udah khusus untuk istrinya. Misalkan kondisi-kondisi di rumah gak banyak komentar lah. Kira-kira kalau suami gitu, Bu, enak gak ya? Ini ada kekurangannya kalau kayak gini mah. Jadi di rumahnya tuh ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau apa? Dia mah jangan komentar. Isinya seperti ini nggak komentar. Nah, tipe yang kelima ini kayaknya kurang. Walaupun di sisi lain kelihatan gagah ya. Tapi ada sisi celaan karena kan di situ ada kalimat tidak pernah berkomentar. Ya, adapun yang dimaksud perkataan wanita ini adalah sebuah celaan bahwa mensifati suaminya ketika suaminya masuk ke dalam rumah seperti macan, yaitu, nah ini sebaliknya. Ya, macan itu hewan yang kasar, orang yang merekam, jadi kasar di rumahnya itu. Jadi diibaratkan kalau celaan ya, tadi kan pujian nih. Nah sekarang tafsiran yang kedua, wanita laki-laki kelima itu orang yang kasar kepada istrinya, ya seperti macan ya, bersikap kasar, tidak ada mukodimah, tidak ada ancang-ancang, mohon maaf ya. Kalau berhubungan itu udah main kerawuk aja, nggak ada istilah tadeng aling-aling. Yang penting syahwatnya terpenuhi, udah beres, udah selesai, kabur. Nah itu seperti orang itu kasar ya. Nah, berarti ini adalah menggambarkan sosok-sosok para wanita itu terjadi di masa lalu seperti ini. Ada gak di zaman sekarang gitu kan ya, sebagai ibrohnya itu ya, ada yang seperti itu. Jika ia memaksudkan bahwa suaminya memiliki perangai buruk, sering menyiksa, memukul ya, jika suaminya keluar dan istrinya dalam keadaan sakit lalu ia kembali tak ada perhatian ya, gak ada perhatiannya gitu. Nah, jadi ini ada dua penafsiran ya. Ada pujian dan celaan, diibaratkan dengan singa dan juga macan ya. Lanjut wanita ke-6. Surut jam berapa Ibu? Jam berapa Pak? Jam 5 lebih 45 ya. Ini baru 31, 15 menit lagi. Saya juga ada online juga, nanti sih kita infoin dulu. Baik, kita lanjutkan. Wanita yang keberapa Ibu? Dicatat tadi ya, sebenarnya nanti bisa dikasih sebenarnya. Ini dikasih. Ini tuh saya tulis berdasarkan ikut kajian.
kajian khusus ummahat tapi suaminya boleh ikut di bawah. Saya catat kayaknya ini bagus nih ya. Nanti tuh bergantian setelah sosok-sosok istri, sosok-sosok suami ada sosok istrinya bergantian. Nah kita catat dari sebuah makalah, dicari referensi yang apa namanya yang bisa mengakomodir kelengkapan materi itu. Ya. Ini saya catat itu sampai berdasar hadis-hadisnya cari juga ada ya. Mungkin kalau dicek ya silahkan 11 wanita yang menciptakan sosok karakter suami itu. Baik, yang keenam, masih ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 lagi ya. Jauzi in akala lafa wa in saroba ashtaffa wa anis toja'a al-kaffa wala yulijul kaffa liya'lamal batha. Bahasanya seperti itu. Wanita ke-6 bercerita, suamiku katanya, jika makan maka banyak menunya. Ada bu yang kita udah nyiapin makanan ya, suami itu menunya tuh ada tempe, tahu, apalagi ayam, apalagi semua yang ada di tempat makanan dia ambil semuanya. Ya, kita lagi banyak rezeki nih, makanan lengkap nih, disediain ya, diambil semuanya, diambil sama suaminya itu. Padahal kita juga mau bagi-bagi gitu, untuk berbagi untuk atau yang lain untuk anak dan lainnya. Dan disebutkan jika minum maka tidak tersisa, jika makan juga tidak tersisa, jika berbaring maka tidur sendiri sambil berselimutan. Kan berpasangan itu kan berdua nih ya dalam satu ranjang, ada selimut, si istrinya dikasih selimutin, tidur sendiri ya itu ya. Nanti yang keenam berarti nih ciri-ciri suami yang buruk ya. Tadi ada yang positif ada yang buruk lagi, kembali ke buruk lagi. Jika berbaring maka tidur sendiri sambil berselimutan dan tidak mengulurkan tangannya untuk mengerti kondisiku. Jadi nggak ngerti mau istrinya mau sedih, mau cerita, mau kondisi apapun, udah masa bodoh. Yang penting dia nyaman sendirinya. Jadi suami ini adalah hidup dengan sendirinya, tapi pingin dilayani gitu. Nah ada nggak yang seperti itu nih ya? Jadi si suami itu dia ingin hidup enak, tapi dia nggak mengenakan pasangannya, hanya untuk pribadinya. Selimut sendiri, nggak berbagi. Makan diambil semua, nggak berbagi gitu ya. Nah ini karakternya nomor berapa? Nomor 6 ya. Mudah-mudahan jangan lilik yang di depan ya, bapak-bapak di sini. Di sini nggak ada yang kayak gini ya. Di sini bapak-bapaknya baik-baik semua pak, ya baik-baik semua ibu. Baik, yang keenam ini adalah ia mensifati suaminya yang biasa menyantap makanan apa saja yang ada disediain dan juga minum. Jika ia tidur, ia sering menjauh dari istrinya dan tidur sendirian. Ia pun tidak berusaha mengetahui keadaan istrinya, baik keadaan apapun, mau curhat, mau cerita, mau sedih, ada gundah-gundah selama di keseharian di dalam kesehariannya, pingin cerita pak, pingin cerita, nggak ada ya. Udah selesai, tidur aja gitu. Intinya ia menyimpati suaminya dengan banyak makan dan minum serta sedikit apapun ya, tanpa ada respon sama sekali sama pasangannya. Ya, oke singkat aja karena masih ada 4 lagi. Paham ya nomor 6. Lanjut wanita ke-7. Qalat as-sabi'atu jauzi goyaya'u au goyaya'u tabaqa'u kullu da'in lahu da'un sajjaki au fallaki au jama'a kallalaki ya. Nah, udah masuk ke perempuan yang ke-7. Suamiku itu, mohon maaf nih kalimatnya mulai agak kasar ya, bahasa kan sesama ini, sesama perempuan ya, sesama perempuan nih. Suamiku itu bodoh. Nah ini urusan ranjang nih bu ya. Mengapa di sini kan nggak ada di bawah 18 tahun ke bawah, ada nggak ada ya? Udah pada menikah ya. Udah pada menikah nih ya. Jadi suamiku itu nggak enak katanya. Dia cerita, nama juga perempuan kan, cerita gak enak kalau di ranjang itu gak mengenakan, tidak pandai. Nah ini diceritakan juga hal-hal yang kayak gini pun diceritakan ya, tidak enak. Semua penyakit aib dia miliki ceritain ya, wah jelek banget ya. Melukai kepalamu, melukai badanmu atau mengumpulkan seluruh untukmu ya. Di sini disebutkan bahwa
menjelaskan suaminya tuh ya mohon maaf ini lembek ya, lemes ya, mungkin nggak jarang olahraga atau apa ya sebenarnya. Jarang olahraga, jadi sahwatnya kurang ya. Ya nggak apa-apa Bu, ini kan cerita ya. Ya mudah-mudahan kan ini nggak ada dalam kondisi suami kita. Insya Allah suami kita mah perkasa lah insya Allah ya. Nah kalau ini ceritakan nggak nyaman, nggak enak ya. Hati-hati kalau perempuan udah begini tuh ya bahaya ya. Ya bahaya. Ya lanjut wanita ke-8 ya. Wanita ke-8 sebenarnya di sini ada penjelasan lagi, saya pernah catat karena ini langsung dari hadisnya, terus saya coba catat beberapa penjelasan dari ustaz-ustaz. Tadi nomor berapa tadi? 7 ya. 7. Nomor 7. Ya, wanita ke-7 itu adalah impoten ya, maksudnya lemas itu, tidak punya kekuatan, tidak punya power, sehingga si istrinya nggak nyaman dengan kondisi suami itu. Nah, kira-kira kalau begitu kan, misalkan ada di antara suami-suami harus rajin olahraga, gitu, harus kuat ya, biar memuaskan pasangannya. Wanita yang ke-8 lanjut. Qalat as-saminatu jauji al-massa arnaba warrihu rihu zarnaba ya. Apa ini yang 98? Wanita ke-8 berkisah, suamiku sentuhnya seperti sentuhan kelinci, Masya Allah, dan baunya seperti bau zarnab. Baunya tuh tumbuhan yang sangat harum, baunya harum. Kalau kita mengibaratkan sebuah kelinci gimana Bu? Kalau kita pegang apa? Lucu ya, lembut ya. Tapi juga lincah juga ya, kelinci itu ya. Nah, suami itu orangnya lembut dan ketika di rumah itu sangat enak ya. Pergerakannya lincah gitu. Karena dan juga memiliki bau badan yang harum, selalu menjaga kondisi fisiknya ya, untuk menyenangkan istrinya. Kadang kan gini, kadang ya kita harus dari awal ya, bahwa sekali lagi ketika kita dipasangkan dengan pasangan kita harus bukan harus ya, memahami bahwa ini suami kita punya kekurangan kelebihan dari segi aspek fisik pun ya, badannya. Nah, si suami ini selalu menjaga kondisi fisiknya supaya terlihat nyaman di dekat istri. Kadang kan istri juga masuk ya, udah jauh-jauh belum mandi bau. Oh, ini udah mandi segar tetap aja bau ya. Makanya dia menjaga ya, selalu menjaga aroma tubuhnya, selalu wangi ya. Lanjut, wanita yang keberapa sekarang? Ke-9. Saya acak-acakan, saya juga nyatatin. Ya, wanita ke-9, qalat at-tasi'atu jauzi rafi'ul imad tawilul nijad adim ya. Tawilul nijad adim ar-ramadi qaribul baiti minan nadad. Nah, nomor yang ke-9 dia bercerita lagi nih. Ya, banyakkan juga nih para akhwat ini bercerita. Suamiku tinggi ruang rumahnya, ya diibaratkan dengan sebuah rumah, tinggi ruang rumahnya, panjang sarung pedangnya, banyak abunya, dan rumahnya dekat dengan bangsal, ya tempat pertemuan. Nah, di sini disebutkan bahwa suami itu termasuk orang yang terpandang, ya tinggi rumahnya itu sering
didatangi oleh kawan-kawannya. Ada Bu ya, kita pasangan itu banyak kawannya, berarti terpandang, dikenal sama masyarakat, orang-orang ya. Ya. Banyak abunya itu sering menyediakan makanan. Kalau ada tamu, kalau ada temannya, wah udah deh, sangat baik sama teman. Jadi menyiapkan, ada kawan siapin makanan, siapin ini. Jadi banyak abunya itu sering memberikan makanan. Dan disebutkan seperti bangsa itu jadi tempat nongkrong, jadi tempat kumpul. Ada gak suami kita datanya tuh banyak teman, kalau ngumpul tuh ya di rumah saya kan. Jadi kalau ada pertemuan dah di rumah si A, di rumah si itu. Nah, suami saya tuh begitu. Jadi dikenal oleh orang-orang, suka memberikan makanan kepada teman-temannya dan dijadikan tempat untuk berkumpul gitu ya. Begitu. Ya, ini tidak menceritakan, zaman hanya menceritakan kebiasaan itu begitu kalau ada sesuatu itu. Ya. Dan disebutkan di sini memang orangnya baik ya, pergaulannya dengan sesamanya baik, makanya dijadikan sebuah tempatnya di rumahnya gitu ya. Kemudian yang nomor 10, dua lagi selesai. Qalat al-ashirah, zauzi malikun wa malik wa ma malik, malikun khairin min dzalik, lahu ibnun katsiratul al-mubarik qalilatul masyarih, wa idza sami'na sautul muzhiri ayqanna anhunna hawalik. Nomor 10 cerita lagi Bu ya, curhat lagi. Suamiku namanya adalah Malik, jadi namanya Malik. Dan siapakah gerangan si Malik ini? Malik adalah lebih baik dari pujian yang disebutkan tentangnya. Ia memiliki unta yang banyak unta nih, banyak peliharaannya. Kandangnya juga banyak, ya kandangnya, dan sedikit tempat gembalaannya. Dan jika unta-unta tersebut mendengar kayu dari tukang jagal, maka unta-unta tersebut yakin bahwa mereka akan disembelih. Nah, ini diibaratkan lagi, diumpamakan lagi. Ya, wanita yang ke-10 ini. Nah, wanita 10 mengumpulkan di sini dalam redaksi yang lain adalah suamiku adalah majikan. Malik disebut dengan majikan dan tidak ada majikan sebaik dia. Ia mempunyai unta yang banyak sekali dan dekat pengembalaannya. Jika unta-unta tersebut mendengar suara rebana sebagai tanda kedatangan tamu, unta-unta tersebut merasa yakin bahwa mereka akan disembelih. Nah gitu. Jadi diibaratkan seperti itu. Dia punya unta banyak ya. Maka Malik ini adalah untanya banyak tapi jarang digembalakan. Hanya di situ aja gitu ya. Maksudnya orang yang dermawan, dikarenakan banyak tamu yang datang, untanya itu ya untuk tamu-tamunya. Setiap rebana ditabuh, kata peribahasanya itu, ya pasti si untanya akan disembelih. Saking tiap detik, tiap itu ada aja tamu, disembelih terus ya. Ya. Untuk apa? Untuk menjamu tamunya ya. Ya, di sini disebutkan bahwa suaminya itu memiliki banyak unta sebagai persiapan untuk menyambut tamu. Artinya suami itu memiliki akhlak yang mulia, ia sering memuliakan para tamu dan memuliakan tamu-tamu. Berarti orangnya ini kategorinya apa? Cukup baik ya. Nah, kadang buruk, kadang baik lagi gitu ya. 10, yang terakhir 11. Nah, yang 11 ini sampai agak panjang Ibu, dan disebutkan dalam catatannya ini wanita yang ideal, suami yang ideal. Di antara beberapa yang ideal tadi, yang lebih ideal lagi ya. Qalat al-hadiyatu asyarata Zauzi Abu Zar'in. Nah, disebutkan sini dengan sebuah nama. Suamiku itu adalah Abu Zar'in.
Fama Abu Zar'in, siapa gerangan Abu Zar'in ini? Anasa min huliyyi adunayya wa mala min syahmin adudayyi wa bajjahani fabajahat ya fabajahtu ila nafsi. Ya, kata-katanya memang agak sulit ya. Wanita ke-11 bercerita bahwa suamiku itu seperti Abu Zar'in. Siapa gerangan Abu Zar'in? Dialah yang telah memberatkan telingaku dengan perhiasan dan telah memenuhi lemak di lengan atas tanganku dan menyenangkan aku. Maka aku pun sangat gembira, sangat senang. Insya Allah dipuji oleh seorang wanita yang ke-11 ini. Maksudnya adalah ketika berbicara memberatkan telingaku, senantiasa memberikan hadiah ya di telinga berarti kan cincin, kalaupun hanya telinga cincin, perhiasan, kemudian memenuhi lemak tangan, jadi gemuk ya. Nah, cara ciri-ciri suami yang baik adalah menggemukkan istrinya. Jadi apa yang diminta istri selalu ada ya, dan aku pun selalu bergembira dengan atasnya ya. Nah, maksudnya di sini suaminya Abu Zar ini memberikannya perhiasan yang banyak dan memperhatikan dirinya serta menjadikan tubuhnya padat sampai montok, bahasanya ini ya, bahasan kiasannya. Karena jika lengan atasnya dapat, maka tubuhnya semuanya padat ya, berisi si isinya itu, enak ya, apa namanya, senang, gembira, luar biasa nih si yang ke-11 itu adalah senantiasa menyenangkan istrinya, sama dengan tadi yang keberapa ya. Nah, tahu berarti mencatat nih ya Pak Fauzan ya, berempat. Merupakan sifat suami yang paling baik dan menghiasi, mempercantik istrinya. Wah, Bu mau ke salon? Siap. Bu mau ke pasar? Siap, Insya Allah. Jadi berusaha menyenangkan istrinya. Sampai-sampai istrinya tuh disebutkan ya di sini ya, sangat cinta, sangat bucin pada suaminya ini, karena memang memberikan fasilitas terbaik ya, baik apa salonnya, untuk kebutuhannya ya. Merupakan sifat yang sangat baik menghiasi dan mempercantik istrinya dengan perhiasan dan memberikan kepada istrinya makanan-makanan pilihan sesuai kesukaannya ya. Sesungguhnya hal inilah menjadikan ini menjadi sangat mencintai suaminya dan butuh perhatian ya. Jadi para wanita itu kan biasanya suka yang emas ya. Zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa wal banin wal dhahab, itu juga ya, cintaan terhadap perhiasan-perhiasan ya, itu perempuan ya. Kemudian senantiasa diberikan hadiah ya, tubuhnya berisi padat, tidak kurus dan tidak gemuk, pokoknya pas lah ya, tidak kurus tidak gemuk, merupakan kesempurnaan wanita ya. Baik, nomor 11 itu dan sampai di sangat panjang sekali nih, karena lengkap nih apa nomor 11 itu terakhir. Mungkin kalau biasanya pemain inti disimpan di belakang ya, pemain itu di belakang aja. Disebutkan bahwa wajadani fi ahli gunaimatin bisyikin fajalni fi ahli sahil. Saya bacakan langsung artinya aja. Ia mendapati pada peternak kambing-kambing kecil dalam kehidupan yang sulit, lalu ia pun menjadikan aku di tempat para pemilik kuda dan unta, penghalus makanan dan suara-suara hewan yang ternak. Di sisinya aku berbicara dan tidak diejek-ejekan, dijelek-jelekan. Aku dibiarkan tidur di pagi hari, aku minum hingga puas dan tidak ingin minum lagi. Pokoknya apa ya bahasanya? Dibidadarikan ya, dipermasurikan. Jadi kalau ada sosok laki-laki yang begitu mempermaisurikan istri, luar biasa ya, luar biasa nih yang ke-11 ini. Sampai-sampai mau minum pun ada, Mas saya tidur, iya tidur aja nggak apa-apa. Luar biasa ya, tidur enak, makan enak ya.
Maksudnya yaitu Abu Dzar mendapati dari keluarganya yang mengeluarkan kambing-kambing kecil yang menunjukkan keluarga tersebut kurang mampu dan hidup, dan supaya lalu Abu Dzar memindahkannya kehidupan keluarga yang mewah. Tuh, bukan hanya istrinya nih, istrinya punya keluarganya. Jadi nggak pelit sama istri, ke keluarganya pun baik gitu ya. Hubungan sama keluarga yang sang istri pun baik ya. Kemudian mereka memiliki kuda-kuda dan onta-onta serta hewan-hewan ternak lainnya. Jika ia berbicara di hadapan suaminya, maka suaminya Abu Dzar tidak pernah membantahnya dan tidak pernah menghinakan atau menjelekannya, karena mulianya suaminya tersebut dan sayangnya pada dirinya. Ia tidur di pagi hari dan tidak dibangunkan karena sudah ada pembantu yang mengurus rumahnya. Tuh, bayangkan tuh. Udah, ibu mah gak usah capek-capek, tinggal menikmatin aja. Disiapin Pak pembantu juga, udah yang ada khadimah. Luar biasa ya si suami ini mempermasalahkan itu, gak usah capek, biar saya carikan. Nah, luar biasa nih. Ya dia mah tinggal menikmatin di rumah itu, jadi pemaisuri ya. Tidak pernah menghinakan, menjelekan mulianya. Ia tidur di pagi hari dan tidak dibangunkan karena sudah ada khadimah untuk mengurus rumah tangga. Memang seperti itu ya. Ya. Mau ke pasar gak usah ke pasar, biar nanti ada yang membelanjakan. Mau masak gak usah masak. Aduh, luar biasa. Segala macam gak usah masak, gak usah apapun. Ia minum hingga puas sekali dan tidak ingin minum lagi. Saking kenyangnya, udah cukup. Mau lagi ya, luar biasa ya. Ya. Ya, sangat panjang sekali dijelaskan ya. Sudah disiapkan oleh khadimah-khadimah yang membantu tugas-tugas rumah tangganya. Kemudian Ibu Abu Dzar, siapa gerangan? Ibu Abu Dzar yang mengumpulkan perabot rumah dan memiliki rumah yang luas. Maksudnya, perkataan di atas adalah ibu suaminya adalah wanita yang kaya raya. Oh, udah jelas ya, wanita yang kaya raya yang memiliki banyak perabot rumah, didukung dengan rumahnya yang besar dan luas. Oh, udah mewah ya, fasilitasnya udah mewah, super mewah. Hal ini menunjukkan bahwa sang ibu adalah orang yang sangat baik, yang selalu memuliakan tamu-tamunya. Di antara sifat-sifat istri yang soleh, hendaknya ia menghormati ibu suaminya ya, dan memahami bahwa ibu suaminya lah yang telah melahirkan suaminya, yang telah banyak berbuat baik kepadanya. Istri Abu Dzar atau ibunya Abu Dzar ini juga sangat ramah, punya mertua ya, berarti ya, mertuanya juga baik tuh. Udah mas suaminya baik, mertuanya baik pula. Oh, ini udah sempurna kayaknya nih. Enak ya. Ada. Kalau diceritakan seperti ini pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya. Cuman dapat gak kita yang seperti ini? Ini kan cerita khusus ibu-ibu ya. Kemudian hendaknya tidak ada permusuhan antara seorang istri solehah dengan ibu suaminya. Maksudnya antara menantu dan mertua itu adem ayam ya. Walaupun saya dengar teman saya mau cari rumah kontrakan, pingin ini katanya, pingin pisah sama ini ibu mertua, nggak masalah sebenarnya, memang begitu ya. Antara kita punya istri, punya mandiri ya, bagusnya seperti itu. Tidak boleh ada dua kepala maksudnya. Tapi kalau rumahnya berbeda sih, berpisah sih nggak masalah, tapi ingin jauh ya. Tapi kalau punya mertua seperti ini jangan jauh-jauh ya, tetap aja di situ ya, itu berkah. Kalau teman saya mau nyari kontrakan katanya ya, karena hal lain ya, Allah alam bisawab. Dan sesungguhnya tidak perlu adanya permusuhan, karena pada hakikatnya tidak ada motivasi yang mendorong untuk pertikaian. Sangat baik lah, ramah gitu. Masih panjang, karena saking panjangnya menceritakan tentang sosok-sosok Abu Dzar ini. Putra Abu Dzar, siapa gerangan dia? Tempat tidurnya adalah pedang yang terhunus keluar dan sarungnya. Ia sudah kenyang jika memakan lengan anak kambing betina. Maksudnya putra suaminya adalah anak yang gagah dan tampan serta pemberani, tidak gemuk karena sedikit makannya, ya, cukup aja, tidak kaku dan lembut, namun membawa alat perang, dan tatkala perang ya anak ini hebat ya,
membuat dididik dengan pendidikan yang baik. Intinya yang nomor 11 saya singkat saja adalah wanita suami yang ideal ya, yang mempermasalahkan istrinya. Baik, para jemaah Bapak Ibu, gak kerasa sudah jam 6. Ternyata tadi kita mulai jam 4.45. Saya juga ada online baru. Ada 11 selesai ya, walaupun ini tadi belum selesai. Ya mudah-mudahan nanti bisa disampaikan mungkin di khususnya, sebenarnya ini di kajian khusus para ummahat ya. Bu Indri ada ya di hari hari Rabu siang, itu lebih cocok lagi ya, yang menggambarkan tentang para suami-suami idaman para istri ya. Dan nanti ada sebaliknya, ada sosok-sosok istri idaman suami. Dan saya ada catat juga materinya sangat bagus disampaikan oleh guru-guru kita supaya transfer ilmu ya, kita pelajari, kita sampaikan. Baik para jemaah, para bapak ibu, alhamdulillah tidak terasa waktu kita sudah lebih dari suruk ya, sudah masuk suruk. Maka kita akhiri perjumpaan kita hari ini di kajian Ahad pagi yang membahas tentang karakter suami, dan mudah-mudahan yang hadir di sini adalah suami-suami terbaik ya, suami-suami ideal pilihan para pasangan kita. Dan sekali lagi, manusia itu atau kita dipasangkan ada kelebihan dan kekurangan, dan itulah kita saling melengkapi. Jika ada kekurangan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran. Akhirul kalam, saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak ada pertanyaan Ibu atau apa? Udah waktu suruk ya. Kalau tidak ada, mungkin nanti di pending. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan ya, ada waktu session berikutnya, dan saya bisa di-share juga catatan-catatan ini ya, jadi makalah dikasih kepada para ummahat atau di kajian khusus para ibu-ibu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.